Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Syafwan SKN Kes dengan nomor induk dosen nasional 3418087201. Spesialisasi saya adalah bidang ilmu kesehatan masyarakat. Saya adalah salah satu dosen pada Prodi Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Aceh. Izinkan saya menyampaikan rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Komunikasi, Promosi Kesehatan dan Epidemiologi. Mata kuliah ini yaitu dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah TLM 224, di mana dalam seminggu dijadwalkan 1 kali pertemuan yang berdurasi waktunya 100 menit. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini itu adalah berkaitan dengan sikap, kemampuan kerja, pengetahuan, hak dan tanggung jawab yang menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Tujuan daripada mata kuliah ini yaitu diharapkan pada mahasiswa mampu menguasai konsep komunikasi dan promosi kesehatan berbasis individu dan masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Adapun deskripsi mata kuliah daripada Komunikasi, Promkes dan Epidemiologi yaitu membahas tentang sistem kebijakan kesehatan, kemudian isu-isu kesehatan, konsep perilaku dan konsep masyarakat, dinamika kelompok, kerjasama tim, kemudian pengertian dan model komunikasi, konsep komunikasi dan ketepatan informasi, umpan balik komunikasi, hambatan dalam komunikasi, kemudian ada komunikasi interpersonal dan intrapersonal, kemudian komunikasi kelompok, organisasi publik, dan komunikasi massa. Kemudian itu juga pokok bahasan itu terkait dengan desain riset epidemiologi, kemudian ada surveillance epidemiologi, pengertian dan ruang lingkup epidemiologi, kemudian ada konsep sehat dan sakit, kemudian ada riwayat alamiah penyakit, kemudian hubungan sebab akibat kejadian penyakit epidemiologi, kemudian penyakit menular dan tidak menular, kemudian wabah, penerapan riset epidemiologi dalam masalah kesehatan, dan terkait lainnya dengan komponen-komponen komunikasi. Pelaksanaan perkuliahan itu dilaksanakan yaitu dengan student center learning ya, dengan strategi pembelajaran berbasis masalah yang melibatkan partisipasi aktif dalam perkuliahan yang berupa ada kuis, kemudian ada ujian, kemudian ada ujian UTS dan UAS. Nah, perkuliahan mata kuliah Komunikasi, Promkes dan Epidemiologi ini dilakukan secara tutorial, kemudian juga secara belajar mandiri, kemudian juga ada praktikum, kemudian ada juga metode ceramah, dan kemudian ada tugas-tugas terstruktur. Berikut ini saya akan menampilkan materi mata kuliah yang disajikan dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester. Yang pertama itu sistem kebijakan kesehatan, dan juga ada isu-isu kesehatan dan evaluasi kebijakan. Kemudian ada konsep perilaku dan konsep masyarakat, dinamika kelompok, kemudian kerjasama tim,
kemudian pengertian dan model komunikasi, konsep komunikasi, ketepatan dalam informasi dan komponen komunikasi, kemudian umpan balik komunikasi dan hambatan komunikasi. Kemudian juga ada pokok bahasan terkait dengan komunikasi intrapersonal, kemudian dan interpersonal, komunikasi kelompok, organisasi, publik, dan komunikasi massa. Kemudian ada komponen komunikasi itu yang berupa itu ada sumber pesan, penerima, sarana, dan tujuan. Kemudian juga terkait dengan desain riset epidemiologi, itu adalah membahas tentang surveillance epidemiologi, pengertian dan ruang lingkup epidemiologi, kemudian membicarakan tentang sehat dan sakit, kemudian ada riwayat alamiah penyakit, kemudian hubungan sebab akibat kejadian penyakit, epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, kemudian ada wabah, yang terakhir itu ada penerapan riset epidemiologi dalam masalah kesehatan. Nah, di akhir pembelajaran ini juga itu ada penilaian hasil belajar, itu adalah yang berupa bobot persentase keberhasilan terhadap mata kuliah komunikasi dan promokes dan epidemiologi. Itu adalah ada nilai sikap, itu adalah ada 10%. Kemudian ada kuis, itu adalah 25%. Kemudian ada UTS, itu 25%. Itu ada juga nanti ada teori, kemudian juga ada praktek, kemudian ada UAS itu sebesar 40%, dan itu juga nilainya akan diambil pada teori dan juga praktek. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah komunikasi, promosi kesehatan dan epidemiologi dengan salah satu pokok bahasan yang saya sampaikan itu adalah terkait dengan bagaimana riwayat terjadinya alamiah penyakit pada masyarakat. Baik, mungkin pertemuan penjelasan terkait dengan RPS inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kuliah kita tentang mata kuliah promokes komunikasi dan epidemiologi ya. Ini adalah mata kuliah kita ada di semester berapa? Semester 3 atau 5? Semester 3 ya. Nah, jadi topik kita di hari ini itulah tentang riwayat alamiah penyakit ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep sakit dan sehat ya. Nah, jadi apa itu riwayat alamiah penyakit itu? Apa itu riwayat? Sebuah riwayat. Jadi itu apa itu? Kalau penyakit riwayat Keturunan biasanya memiliki daftar penyakit yang udah ada sejak lahir. ya, jadi itu adalah riwayat ke belakang ya. Jadi ada riwayatnya ya. Kenapa seseorang itu adalah bisa sakit ya. Kenapa kadang-kadang ada orang sakit juga ada yang sehat. Jadi sakit ini punya riwayatnya ya. Apakah pola makan atau riwayat lain-lain. Nah, jadi riwayat alamiah penyakit itu dia ada beberapa tahap. Nah, jadi yang disebut dengan tahap prepatogenesis ya. Tahap ini itu adalah dikenal dengan masa sebelum masuknya penyebab penyakit. Nah, jadi masa sebelum masuknya penyebab penyakit ke dalam tubuh. Nah, pada kondisi saat itu kita masih sehat-sehat, belum sakit, ya, belum ada sakit. Tapi apa bibit penyakitnya sudah mulai masuk, sudah ada di dalam tubuh, ya. Nah, tapi tubuh kita apa? Tidak merasa apapun tentang
sakitnya ya. Nah jadi orangnya dalam keadaan sehat itu adalah yang disebut dengan tahap prepatogenesisnya. Kemudian ada tahap yang kedua, itu namanya tahap inkubasi. Ya, tahap inkubasi itu adalah masa masuknya penyakit ke dalam tubuh dan sampai munculnya gejala sakit. Nah, jadi kalau masa inkubasinya, apa itu inkubasi? Masa inkubasi itu jadi masa masuknya ya. Jadi masuknya penyakit kemudian sampai menimbulkan itu adalah gejala sakit. Nah, jadi tahapannya itu adalah tahap yang kedua ya, tahap inkubasi. Jadi seseorang itu sakit bukan serta-merta sakit terus, enggak. Hari ini kena dalam sakit tidak ya. Dia ada ada fasenya ya. Pertama tadi ada fase prepatogenesis, kemudian juga ada fase inkubasi. Ini ada yang ketiga itu adalah ada fase penyakit dini. Nah, jadi pada fase penyakit dini ini manusia itu dalam kondisi sakit dini. Nah, jadi pada tahap itu kita itu sudah ada gejala sakit. Ya, maka disebut dengan masa penyakit dini. Jadi sudah ada bagaimana pola kita itu sudah sudah dalam kondisi sakit. Dan ini sudah ada demam, kan? Demam sembuh ya pada tahap penyakit dini ya. Terusnya ada penyakit lanjut. Ya, penyakit lanjut ini di mana manusia atau orang itu dalam kondisi penyakit berlanjut. Nah, jadi penyakit yang sudah di awal tadi dia akan berlanjut. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah kita tidak mendapatkan pengobatan, layanan medis, maka penyakitnya bisa nanti akan berlanjut ya. Ternyata akhir. Nah, jadi suatu proses yang tadi itu ada tahapan-tahapan penyakit itu, maka itu ada akhir ya. Jadi segala proses penyakit dari masuk sampai akhir itu berproses. Jadi ketika akhir penyakit itu apa? Ada 3 kemungkinan ya. Orang bisa sembuh ya, sembuh dengan sempurna atau sembuh dengan cacat, atau juga apa? Carrier, sembuh orang tapi carrier. Apa itu carrier itu? Pembawa penyakit. Dia nggak jadi masalah, tapi dia itu adalah menjadi sumber penyakit kepada orang lain. Itulah carrier. Nah, itu yang sekarang orang yang carrier itu kan yang tidak terdeteksi. Dia sehat, tapi dia menjadi sebagai sumber penyebab pada orang lain. Yang ketiga akhirnya itu meninggal. Nah, itu kan akhirnya kan. Jadi bisa orang itu adalah sembuh dengan sempurna, sembuh dengan cacat, dan juga carrier ataupun dia itu dalam kondisi mati. Nah, jadi di dalam riwayat alamiah penyakit ini itu ada upaya-upaya yang dilakukan. Ya, bagaimana supaya apa yang dilakukan di tahap prepatogenesis? Nah, apa yang dilakukan pada tahap prepatogenesis dan pada masa inkubasi? Nah, jadi apa? Dilakukan head promotion. Ya. Yang kedua apa? Specific protection. Nah, itu adalah supaya tahap prepatogenesis itu, tahap inkubasi tidak terjadi, maka ada upaya-upaya untuk untuk pencegahannya, ya. Terusnya tahap yang ketiga itu adalah early diagnosis and treatment, ya, penyakit dini. Nah, jadi penyakit ini apa? Mendiagnosa lebih awal. Jadi pada kondisi penyakit dini itu adalah mendiagnosa awal. Diagnosa awal itu penting supaya apa? Untuk apa mendiagnosa awal itu penting? Supaya penyakit ini tidak berlanjut. Nah, jadi kalau misalnya diagnosa awal tidak dibuat, maka itu menjadilah penyakit nanti akan berlanjut, ya, penyakit akan semakin parah, beban ekonomi juga akan menjadi mahal. Kenapa?
beli obat ya, kemudian apa namanya perawatan yang agama ya. Yang keempat apa tahapnya? Disability limitation, itu pembatasan kecacatan ya, supaya itu tidak menjadi cacat yang permanen. Nah, jadi pada akhir yang rehabilitasi itu akhir penyakitlah rehab. Ya, kadang orang stroke ya, sudah sakit ya, sudah permanen, maka dia harus ada rehabilitasi meeting ya. Orang patah tulang, orang yang cedera itu, maka itu nanti dia ada rehabilitasi meetingnya. Nah, jadi bentuk-bentuknya apa yang dilakukan ketika kita itu adalah menyatakan itu pada promosi kesehatan. Maka penyuluhan tentang personal hygiene. Personal hygiene itu apa tuh yang dimaksud dengan personal hygiene itu? Kebersihan diri. Kebersihan diri. Kebersihan diri itu akan membuat menjadi orang lain juga akan menjadi sehat. Maka pentingnya itulah personal hygiene ya. Yang kedua apa? Penyuluhan tentang sanitasi lingkungan. Nah, karena lingkungan juga itu adalah menjadi satu peran yang bisa menjadi sebagai sumber penyakitnya ya. Contohnya apa? Penyuluhan tentang makanan, sanitasi makanan dan minuman ya. Sekarang semua makanan dan minuman itu kan punya apa? Pengawet, kebersihan daripada kuman-kuman ya, yang tidak barangkali tidak orang kan menjual bebas ya produk rumah tangga barangkali yang tidak ada pemeriksaan ya. Itu apa? Penyuluhan tentang gizi ya, gizi kesehatan juga ya. Jadi sekarang penting ya, strategi olahraga itu adalah harus dilakukan pada tahap promotionnya ya. Kemudian apa? Specific protection, perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu apa? Upaya kesehatan keluarga dan balita. Nah, jadi balita itu apa? Harus ada imunisasi sebagai apa namanya pencegahan dasar. Ya, imunisasi ya, tidak imunisasi dasar. Ya, harus ada apa namanya? Biarpun sekarang banyak di masyarakat ada yang masih barangkali antara percaya dengan tidak terhadap imunisasi ya, apalagi di tempat-tempat tertentu ya, capaian masih sangat rendah. Kenapa? Pemberian vitamin A dosis tinggi ya, itu juga itu adalah untuk menghilangkan supaya anak-anak itu tidak tidak menjadi buta warna ya, atau tempat matanya menjadi rusak ya. Contohnya apa? Early diagnosis and treatment, yaitu diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Nah, bagaimana itu mencapai suatu penyakit itu adalah pengobatan yang tepat. Tentu saja pengobatan yang tepat itu harus ada screening. Nah, screening dikenal sekarang kan banyak yang disebut dengan screening prolanis ya. Pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan DN, pemeriksaan gula ya, pemeriksaan kolesterol ya, itu ada. Sekarang kan mudah juga, banyak yang manual ya. Itu bisa, masing-masing orang itu bisa untuk screening mandiri. Bisa ya, beli stick, beli alat itu sudah bisa, karena itu sebatas sebagai screening ya, belum diagnosanya, hanya screening ya. Screening itu apa? Penjaringan awal ya. Jadi kita tidak, sehingga apa penyakit-penyakit yang akan mengikuti kita bisa kita batasi ya, tidak muncul penyakit yang berlanjut ya. Terusnya apa? Pengobatan yang memenuhi syarat keilmuan dan dapat diterima oleh masyarakat. Jadi pengobatan itu punya standar ya, standar keilmuan ya, pasti itu standarnya standar ilmiah ya. Artinya apa? Penyakit-penyakit yang diagnosa itu kan yang sudah direkomendasikan ya, bahwa beberapa penyakit itu
bisa didiagnosa tergantung kepada laboratorium ya. Kalau misalnya puskesmas itu mungkin barangkali masih sangat dasar-dasar ya. Kemudian yang keempat Pak, disability limitation ya, pembatasan kecacatan tadi ya. Monitoring ya, monitoring itu perlu karena sudah sakit apa perlu dimonitor supaya tidak bisa terpantau ya. Kemudian apa, pemberian dana kesehatan sesuai dengan standarnya ya. Kemudian juga itu adalah monitoring efek samping. Jadi kalau di dalam dunia medis itu minum obat itu pasti ada efek samping ya. Pengambilan screening, pengambilan darah itu juga punya screening ya. Itu ketika diambil darah bisa terjadi apa, hematom ya atau macam-macam ya. Kemudian yang banyak jangan tadi drop out pengobatan ya. Dia biasanya penyakit tertentu ya, jangan sampai drop out. Misalnya penyakit pengobatan TBC itu kalau misalnya drop out itu akan terjadi apa nanti, resistensi kan, dan minum obat 3 bulan tidak rutin ya, waktu ya. Yang terakhir itu adalah rehabilitation ya. Rehabilitasi itu adalah segala upaya untuk memulihkan fungsi ya serta optimalisasi produktivitas seseorang pada masa akhir suatu penyakit ya. Itu misalnya fisioterapi ya, memberikan alat bantu ya untuk berjalan dan juga mungkin untuk pendengarannya ya. Baik, kuliah kita di hari ini sudah cukup ya. Barangkali minggu depan kita akan sambung lagi dengan konsep itu adalah konsep sehat dan konsep sakit ya. Sampai di sini ada mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada, kuliah kita saya akhiri. Dapat sini aja sampai ketemu di minggu depan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.